saya sampaikan tadi, formulasi Newtonian, Lagrangian, dan Hamiltonian. Ini dikemukakan oleh 3 ilmuwan yang berbeda, Newton, Lagrange, dan Hamilton. Oke. Pertanyaannya sederhana, kita bisa lihat pada gambar di sebelah. Teman-teman sudah bisa lihat ya? Sudah bisa lihat gambarnya ya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Ini mirip juga dengan tadi, contoh yang barusan kita cari berapakah percepatan dan tegangan talinya. Tapi di sini yang kita cari adalah percepatan saja, ya, percepatan saja. Di mana sekarang kondisi dari bidang yang dilalui oleh M1 sekarang di atas pada bidang datar, kemudian M2 menggantung di bawah, ya, sama diikat keduanya oleh sebuah tali yang tidak mulur, ya, tidak elastis tapi kaku dan tentu tidak mengalami perpanjangan. Maka tegangannya juga akan sama antara T1 dan T2 begitu. Oke, kita lihat di sini dengan cara yang sederhana, Newtonian bisa kita selesaikan, ya. Newtonian bisa kita selesaikan. Caranya bagaimana? Sama nadanya seperti tadi, ya. Tetapi di sini variabelnya kita ikutkan. Baik, kalau kita uraikan dari gambar ini, ya, maka M2 di sini memiliki gaya berat sebesar W2, yaitu sebesar M2 kali G. Ya, kemudian kalau M1 di sini juga punya gaya berat ke bawah M1 kali G, dan tentu di sini ada gaya normal, ya, seperti itu. Maka kita bisa selesaikan dengan cara sederhana menggunakan Newtonian. Ya, kita punya sigma F sama dengan M kali A. Gitu ya, M kali A. Maka sigma F-nya bisa kita uraikan di sini adalah M2 kali G dikurangi T2, ya, ditambah T1 sama dengan, nah, M yang bekerja di sini ada 2, ya. Sehingga kalau kita perhatikan ada M1 berarti plus M2 kali A, gitu. Jadi kalau kita perhatikan di sini sigma F-nya ada 3 gaya, yaitu M2G itu sebagai gaya berat yang arahnya berlawanan dengan T2, sementara T1 itu arahnya sama dengan W, ya, W2. Baik, kita sudah dapatkan persamaan seperti ini. Kita tahu bahwa T1 dan T2 besarnya sama. Ini besarnya sama, berarti ini bisa kita coret. Maka yang kita dapatkan adalah M2G sama dengan M1 plus M2, ya, kali A. Maka dengan mudah kita dapatkan A percepatannya adalah, ini M2 ya, percepatannya adalah M2 dibagi M1 plus M2, ya, kali G. Oke. Inilah persamaannya, gitu ya. Ini persamaan yang kita dapatkan. Jika kita selesaikan dengan cara apa? Newtonian. Dengan cara hukum Newton, begitu. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa perbedaan antara Newtonian dengan Lagrange, ya, Lagrange itu menggunakan koordinat umum, ya, di mana yang digunakan adalah posisi dan kecepatan. Sementara kalau Hamilton itu adalah koordinat umum juga, tapi yang digunakan adalah posisi dan momentum, begitu. Maka coba kita selesaikan sekarang ini dengan menggunakan Lagrange. Bagaimana kasus ini kita selesaikan dengan Lagrange? Ya, maka saya akan tambahkan 1 lembar. Ya, saya tambahkan di sini. Kita akan selesaikan kasus tadi dengan menggunakan Lagrange. Sama, berarti kita coba gambar saja. Kita gambar sederhana di sini. Ini adalah M1. Ini dihubungkan dengan katrol, ini ada M2 di bawah. Gitu ya? Ya, oke. Ini ada pergerakan ya. Karena tadi Lagrange itu posisi dan ya, posisi dan kecepatan, maka kita anggap M1 di sini memiliki perpindahan sebesar X1. Ya. Kemudian di sini tentu kita lihat M2 berarti ini memiliki perpindahan sebesar X2 begitu. Ya, baik.
kita punya dasar bahwa Lagrangian itu rumusnya L sama dengan T minus V. Berarti ini semuanya konsep dari Lagrange itu selalu terkait dengan energi, ya, energi kinetik, energi potensial gitu. Jadi tidak terkait dengan konsep yang khusus seperti di Newtonian. Kalau kita coba hitung ini energinya, berarti T energinya berapa? Karena kedua massa itu mengalami pergerakan, berarti dia memiliki energi kinetik dua-duanya. Maka kita bisa rumuskan menjadi setengah M 1 X, saya langsung menggunakan notasi dot ya, X dot 1 kuadrat ditambah setengah M 2 X 2 dot kuadrat ya, kemudian dikurangi V-nya berapa V-nya? V-nya itu M1 tidak punya V ya, tidak punya energi potensial. Kenapa? Karena dia tidak mengalami perpindahan orientasi terhadap sumbu Y, terhadap ketinggian. Sementara yang mengalami perpindahan terhadap ketinggian adalah M2. Berarti yang punya energi potensial hanya M2. Ya, tetapi karena kita lihat kedudukan awalnya tadi misalnya berada di atas, kemudian turun ke bawah, berarti kita beri minus gitu. Ya, jadi minus M2 G kali X2 X2. X2. Oke. Berarti kita punya persamaan L nih, setengah M 1 X1 dot kuadrat plus setengah M2 X2 dot kuadrat ditambah M2 G X2. Gitu ya. Inilah persamaan kita, L. Gitu. Dari sini kita harus bawa ke konsep Lagrange, yaitu D per dt dari do L per do Q dot, ya ini koordinat umum, dikurangi do L per do Q sama dengan 0. Ya, ini persamaan Lagrange. Oke. Dari sini berarti kita harus selesaikan dulu nih. Ya, pertama yang kita selesaikan adalah apa? Yang kita selesaikan adalah do L per do Q dot. Betul ya? Berarti sama dengan do per do Q dot ya dari L. L-nya berapa? Ini tadi setengah M1 X1 dot kuadrat ditambah setengah M2 X2 dot kuadrat ditambah M2 G X2. Nah, kalau teman-teman melihat seperti ini, jangan semuanya diurai, tapi perhatikan. Ini bekerja dengan variabel pada koordinat umum yang memiliki dot, ya enggak? Kalau memiliki dot, berarti yang tidak ada dotnya abaikan. Gitu kan ya? Ya, ini abaikan. Ini abaikan. Jadi yang kita dapatkan di sini adalah apa? Yang kita dapatkan adalah M1 X1 dot. Double dot. Ya. Udah dulu toh? Kan diturunkan pada dotnya dulu. Jadi kuadrat dia menjadi 2-nya turun, dikalikan setengah hilang, berarti tinggal M1 X1 dot. Gitu ya. Plus M2 X2 dot. Ini aja. Tapi ketika bekerja ini, D per DT, ya enggak? Do L per do Q dot. Nah, ini barulah diturunkan terhadap waktu, ya enggak? Sehingga hasilnya apa? M1. Iya, hasilnya M1 X1 double dot ditambah M2 X2 double dot. Iya, atau disederhanakan menjadi M1 plus M2 X double dot. Ya, oke, seperti itu. Betul ya? Oke, sekarang kita coba untuk lanjutkan di yang kedua ini. Ya, yang kedua. Ini do L per do Q. Nah, ini berarti kita sederhanakan menjadi do Q. Di sini sama dengan uraian tadi, ya ada 3 suku seperti di atas, tapi kita ambil aja yang
tidak ada dotnya ya. Berarti M2G X2. X2. Jadi ini ada dua suku yang mengandung dot, tapi kita tahu kalau diturunkan terhadap key variabel umum yang tanpa dot berarti nanti akan 0 hasilnya. Jadi di sini hasilnya 0, maka hasil di sini adalah M2G apa? G saja ya. Ya, Iya, Pak. karena di sini X-nya X2 atau X dia tidak ada ordernya, maka itu hasilnya. Nah, sekarang kita sudah punya persamaan itu. Kita coba selesaikan dari persamaan ini. Kita punya ini tadi, ini yang pertama. Ini yang pertama. Ini yang kedua, gitu. Jadi, kita tuliskan ulang M1 plus M2 X double dot sama dengan ini. M2G. Gitu ya. Karena ini minus, tapi kalau di bawah kanan kan menjadi plus ya. Ya. Sehingga hasilnya apa yang kita lihat di sini? X double dot sama dengan M2 per M1 plus M2. Betul ya? Kali G. Gitu. Nah, X double dot itu adalah A. Betul ya? Ya. Jadi kalau kita lihat hasil ini yang kita selesaikan dengan Lagrangian, jadi ini kita menggunakan Lagrangian, ya, maka hasilnya adalah sama seperti yang kita dapatkan ketika kita menggunakan apa? Newtonian. Iya. Ini tadi, ya. Kita ini menggunakan Newtonian. A sama dengan M2 per M1 plus M2 kali G. Kita cari dengan menggunakan Lagrangian. Juga sama, A sama dengan M2 per M1 plus M2 kali G. Sama persis. Gitu ya. Sama persis. Artinya apa? Artinya bahwa kalau kita lihat dari metodenya, Lagrangian kelihatannya lebih rumit. Tetapi karena memang dia dasarnya adalah dibawa ke koordinat umum. Ya, dibawa koordinat umum sehingga dia jalannya lebih menjadi agak sedikit rumit, tapi hasilnya akan sama. Ya. Bedanya adalah ketika kasusnya itu berkaitan dengan koordinat polar, silinder, bola, maka Newtonian mungkin banyak kesulitan dan tidak bisa diselesaikan, tapi di Lagrangian itu bisa diselesaikan ya dengan cara seperti ini. Kenapa? Karena Lagrangian itu pola dasarnya adalah menggunakan koordinat umum begitu ya. Oke, jadi bisa kita selesaikan dengan kita coba selesaikan dengan Hamiltonian. Ya, kalau kita berbicara Hamiltonian, tadi landasannya adalah posisi dan momentum. Kalau tadi Lagrangian adalah posisi dan kecepatan. Jadi X dot, Y dot, kemudian double dot itu berkaitan sebenarnya dot itu kecepatan ya. Baik, tapi kalau kita Hamiltonian, kita dibawa nanti ke momentum. Bagaimana konsepnya? Ya, sama seperti tadi. Kalau Lagrangian itu L sama dengan T minus V. Kalau Hamiltonian apa? T plus V. Masih ingat ya dengan mekanikanya ya? Ya, jadi Hamiltonian itu adalah H sama dengan T plus V. Tapi ingat bahwa ada konsep bahwa P dot di dalam Hamiltonian itu adalah minus do H per do Q. Gitu ya. Do H per do Q. Do Q atau dt? Do T. Do Q ya? Ya. Do T ya? Do T ya? Oke, nanti kita telusuri dulu. Ya. Ini kalau salah. Oke, kita lihat dulu ya. Baik, kita coba selesaikan juga itu. Tadi kita tahu bahwa rumusan L tadi itu adalah setengah M1 X1 dot kuadrat plus setengah M2 X2 dot kuadrat ditambah tadi ya,
ditambah dengan M2G(X2). Ya, tambah. Tambah ini tadi muncul karena L minus T. Kebalik. T minus V. Gitu kan ya? L tadi T minus V. Nah, kalau sekarang kita lihat di sini adalah plus, maka tentunya hasilnya menjadi H sama dengan setengah M1X1 dot kuadrat plus setengah M2X2 dot kuadrat minus M2G X2. Jadi ini persamaan hanya nih. Ya, persamaan hanya. Persamaan hanya. Kemudian kita punya formulasi di dalam Hamiltonan bahwa do H per do Q sama dengan 0. Ya. Do H per do Q sama dengan 0. Artinya kalau kita kemudian proses dengan persamaan ini, kita secara sederhana akan dapatkan bahwa nilai dari do H per do Q itu akan sama dengan minus M2 kali G. Kenapa? Ya, karena ini variabel X-nya mengandung dot, variabel X2-nya juga mengandung dot, sementara ini variabel umumnya adalah Q tanpa dot, maka pasti yang tersisa hanya ya turunan dari M2G X2, di mana Q-nya adalah X2. Maka hasilnya adalah ini. Ya, do H per do Q sama dengan minus M2G. Oke. Bagaimana dengan ini? Ya, bagaimana dengan itu? Maka kalau kita selesaikan, ya, P dot itu adalah minus dari do H per do Q misalnya ya. Maka P dotnya hasilnya nilainya adalah minus dari minus M2 kali G. Berarti sama dengan M2 kali G plus ya. Ya. Ya, ini minus, ini P dotnya. Jadi ini tadi adalah ya, ini Q. Oke, sudah seperti itu. Apa yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita ini anggap sebagai persamaan satu ya, ini persamaan satu. Kemudian kita kalau P dot adalah minus do H per do Q, maka kita punya konsep P momentum adalah do L per do Q dot. Ya. Do L per do Q dot. Nah, kita juga kembalikan L-nya, bukan L ya. Ya betul. Ini H atau ya H ya. Do L per do Q dot. L atau H. Di sini dalam hal ini mungkin H. Kita lihat di sini ya, ini H. Kita lihat di sini, ini yang ada dotnya adalah dua suku di depan. Berarti ini yang tersisa pasti kita bisa hitung langsung M1 X1 dot plus M2 X2 dot. Jadi do H per do Q dot di sini yang menunjukkan sebagai P momentum itu adalah itu. Jadi kalau kemudian saya dotkan P yang ini dari konsep turunan terhadap Q dot, hasilnya adalah sama M1 X1 double dot ya, ini diturunkan menjadi itu plus M2 X2 double dot. Ini menjadi persamaan 2. Gitu. Nah, dari dua persamaan ini ya, persamaan 1 dan 2 ya, ini sama-sama P dot, maka kita bisa ambil bahwa M1 ya, saya tulis persamaan kedua dulu, M1 X1 double dot plus M2 X2 double dot sama dengan M2G. Sama seperti tadi, berarti ini adalah M1 plus M2 ya kan? Ya. Ini percepatannya sama, maka ini saya tulis saja menjadi X double dot sama dengan M2G. Maka X double dot sama dengan M2 per M1 plus M2 kali G. Hasilnya sama kalau kita cari menggunakan Lagrangian, sama kalau kita cari menggunakan Lagrangian, sama juga kalau kita cari menggunakan Newtonian. Begitu ya? Iya, jadi paradigma H
Hamiltonian, paradigma Lagrangian, paradigma Newtonian, itu pada dasarnya kalau kita terapkan untuk satu kasus fisis, hasilnya sama. Perbedaannya terletak pada metodenya. Untuk Lagrangian dan Hamiltonian itu menggunakan koordinat umum. Lagrangian menggunakan posisi dan kecepatan, Hamiltonian menggunakan posisi dan momentum. Ya, tetapi hasilnya sama gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau tidak ada, saya lanjut lagi nih. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Oke, sekarang saya lanjut aja. Nanti ringkasan-ringkasannya saya share di PDF ya. Saya bagikan nanti. Supaya bisa diikuti lagi di waktu senggang. Nah, sekarang soal nih. Soal ke-15. Ini ada dua buah benda 1 dan benda 2, di mana benda 2 ada di bawah, benda 1 berada di atasnya benda 2. Benda 1 terhubung ke tali, ya, kemudian benda 2-nya terhadap tembok terhubung oleh pegas. Sementara ada sebuah gaya yang menarik ke arah kanan sebesar F. Nah, dalam mekanika ini bisa diselesaikan dengan cara Lagrange, ya. Dengan cara mekanika biasa juga bisa, tapi ini kalau ditanyakan dalam cara Lagrange. Ya, bagaimana cara memformulasikannya gitu? Ya, dari kasus ini kita perlu mendefinisikan variabel, ya, variabel. Kalau benda 1 misalnya kita sebut sebagai M1, ya. Benda 2 adalah M2, atau secara sederhana nanti bisa kita tuliskan misalnya M1 sama dengan M kecil, M2 sama dengan M besar, ya, untuk membedakan saja. Kemudian benda ini akan mengalami perpindahan, ya, perpindahan. X1 perpindahan, X2 juga mengalami perpindahan. Kita anggap misalnya X2 ini mengalami perpindahan sejauh X2, ya. X2 kita simbolkan aja dengan X karena simbol X. Kemudian X1 ini kita sebut sebagai X besar saja gitu. Maka nanti kita tuliskan saja X1 adalah X besar, X2 adalah X kecil, misalnya begitu ya. Maka kita bisa buat formulasinya, ya, buat formulasinya untuk benda pertama dulu. Untuk benda pertama, ya. Berapakah energi kinetiknya benda pertama? Kalau kita perhatikan, karena dia terikat oleh tali, maka nanti energi kinetiknya sama dengan 0. Betul ya? Sama dengan 0. Kemudian, berapakah energi potensialnya? Energi potensialnya adalah berarti sebesar kalau kita tinjau dari kedudukan di tembok, ya, karena ini pergerakannya terhadap tembok, dia bergerak ke arah kanan, maka kita bisa definisikan bahwa ini G X besar, ya, X perpindahannya dia X, ya. Kalau benda keduanya yang di bawah, kita bisa lihat bahwa dia punya energi kinetik sebesar berapa? Setengah M besar X dot kuadrat, ya, karena perpindahannya dengan sejauh X, maka X dot kuadrat. Berapakah V-nya? V-nya dia memiliki V, karena dia diikatkan oleh pegas, maka V-nya adalah setengah X kuadrat. Gitu ya? Oke, berarti kita sudah punya nih. Sekarang sistemnya kita tinjau. Ya, kita tinjau di sini. Kita bisa lihat T-nya total adalah setengah M X dot kuadrat. V-nya total adalah berapa? Kecil ya,
MGX plus X setengah setengah KX kuadrat. Berarti inilah sistem kita. Kita punya sistem seperti ini. Maka kita dengan mudah kalau Lagrange kita tentukan L. L sama dengan berarti T-nya setengah MX dot kuadrat dikurangi dalam kurung MGX plus setengah KX kuadrat. Inilah persamaan kita, ya. Ini persamaan kita. Gitu. Nah, bagaimana menyelesaikannya atau mencari persamaannya? Berarti dengan cara yang sama seperti yang kita punya, do X dulu, ya. Ini kita langsung ambil variabel X ya. Kita nggak pakai Q, itu juga boleh karena kita sudah tahu bahwa variabelnya X. Ya, berarti sama dengan do, ini L ya, do per do X dari persamaan ini. Dari persamaan ini. Ya, dalam kurung. Hasilnya apa kira-kira? Karena di sini ada X dot, maka yang tidak mengandung dot kita abaikan, gitu kan ya? Karena hasilnya 0. Ya, hasilnya adalah MX dot. Ya, MX dot. Gitu aja ya. Iya. Oke, sekarang yang kedua. Do L per do X. Do L per do X berarti hasilnya adalah ya sama seperti yang di atas, cuman dotnya dihilangkan ya. Ya, hasilnya adalah berarti minus MG terus plus KI. Minus atau plus? Karena ini dalam kurung. Minus. Ya, karena dalam kurung minus. Ya, minus KX. Betul ya? Minus KX ya. Iya, karena diturunkan 1 kali, 2 kali setengah hilang jadi KX saja. Ini masih minus karena di depan kurung ada minus. Kemudian MG X-nya nanti hilang karena dia turunkan ya. Oke, kita sudah punya itu persamaan. Berarti kalau dikembalikan ke persamaan ini, D per DT dari do L per do X dot, ya X dot, ini dikurangi do L per do X, ini bukan 0 ya, bukan 0. Kenapa? Karena di sini ada F. Ya, ada F gaya. Berarti di sini adalah sama dengan FT gitu, ya. Ada FT. Maka kita bisa selesaikan persamaan ini menjadi apa? D per DT dari MX dot dikurangi, ini dikurangi dalam kurung ya, dia menjadi minus MG minus KX sama dengan FT. Maka di sini menjadi MX double dot plus MG plus KX sama dengan FT. Oke. Jadi itu persamaan kita. Ya, kita dapat persamaannya. Kalau yang ditanya adalah persamaan. Ya kan? Kalau yang ditanya percepatan, teman-teman tinggal modifikasi saja. Suku pertama pisahkan dengan suku yang kedua 3, bawa ke kanan, kemudian dibagi dengan M, maka itulah percepatan. Gitu, ya. Jadi konsepnya seperti ini. Oke. Ini kalau kita selesaikan dengan menggunakan Lagrangian. Oke, waktunya 10 menit lagi habis nih. 10 menit lagi habis. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mengenai Lagrange. Kalau tidak, kita coba soal yang lebih rumit. Ini. Kira-kira bisa memahami kasus ini tidak? Kalau kita perhatikan di sini, ya teman-teman bisa lihat di gambar, ini ada balok bermassa M1 di tengah, dia diikat dengan sebuah perdam terhadap tembok yang memiliki konstanta perdaman ya C. Kemudian diikat juga pada bagian balok, tersisi balok itu terhadap tembok
dengan sebuah pegas dengan konstanta K. Kemudian balok itu juga disambungkan dengan sebuah roda, ya, roda yang bergerak melingkar, di mana memiliki momen I, ya, momen inersia I, bermasa M2. Ini rodanya bukan bejal, tapi tengahnya berongga. Kemudian pada bagian sisi dari roda itu juga diikat pada sebuah tembok dengan konstanta K2, ya, menggunakan pegas dengan konstanta K2. Ini menjadi sebuah sistem yang agak rumit karena di dalamnya nanti pasti ada perpaduan antara gerak translasi, gerak rotasi, gaya pegas, gaya redaman, ya, seperti itu. Gimana kira-kira teman-teman menyelesaikannya? Misalnya pertanyaannya adalah buatlah persamaan gerak dari sistem, gitu. Kita jangan bingung dengan gambarnya, tapi kita harus kembalikan pada konsep dari Lagrange, misalnya ya, bahwa di Lagrangian itu yang kita cari adalah terkait dengan energi. Berarti energi kinetiknya kita coba identifikasi, ya, baru kemudian energi potensialnya kita identifikasi. Kalau sudah kita ketemukan, kita bawa ke dalam persamaan L sama dengan T minus V. Dari situ baru kita operasikan dari persamaan Lagrange-nya, gitu ya. Jadi jangan dilihat rumitnya gambaran, tapi kita bawa ke dalam konsep energi, ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau mencari energinya, kita bisa identifikasi satu-satu, ya. Kita identifikasi satu-satu. Oke, teman-teman, nanti kalau misalnya ini masih 7 menit, kalau misalnya terputus, berarti kita selesai ya. Ya, kita selesai bimbingan ini. Tolong nanti absensi yang kemarin, yang di Anastasia itu, tolong yang kolom kedua diisi ya nanti ya. Iya, Pak. Nah, terus kirimkan ke saya. Oke, kita coba identifikasi dulu ini, ya. Kita identifikasi energi kinetik. Energi kinetik sistem berarti adalah ada T1 plus T2 plus T3. T1 plus T2 plus T3. Siapa saja yang punya itu? Ya, pertama tentu balok. Dia punya energi kinetik. Ya, balok. Berarti energi kinetik baloknya adalah ini M1, berarti ada T sama dengan setengah M X dot kuadrat. Ini punyanya balok nih. Ini punya balok. Yang kedua adalah energi kinetik yang dipunya oleh siapa? Silinder. Punya siapa? Massa 2. Massa 2-nya mana ya? Ini kan silinder kan? Di roda. Ya, silinder. Karena massa 2 ini juga bergerak, kedudukan X2-nya, ya, kedudukan X2-nya dia juga bergerak, maka dia setengah M. Jadi ini tadi M1 nih ya, sorry ya, M1. Ini M2, maka di sini juga mengalami perpindahan X kuadrat, ya. Ini untuk silinder. Kemudian ada satu lagi yaitu T yang dimiliki oleh ini dalam keadaan berputar, ya, dia menjadi apa? I setengah omega per R kuadrat kali X dot kuadrat. Nah, begini. Ya. Per R kuadrat I0 X dot kuadrat. Begitu ya? Ya, jadi kita punya 3T, ya. Ini akibat rotasi. Ya, ada momennya, kemudian ini adalah perpindahan silindernya, kedudukan X-nya, baru kemudian ini punyanya balok karena perpindahan baloknya. Baik, berarti kita punya 3T. Sekarang kita identifikasi V-nya, energi potensialnya. Energi potensialnya ada berapa? Ada 2. V1 dan V2. Siapa yang punya energi potensial? Ya, yang punya adalah pegas tentu. Ya, pegas. Kita punya
Kalau yang bergerak di sini ya, yang bergerak di sini berarti bekas yang kedua ini hanya berfungsi untuk meredam dari kedudukan perpindahan dari silinder. Maka EP-nya kita ada 2, V1-nya adalah yang setengah K1X kuadrat ini ya dari sini. Kemudian V2 yang berikutnya adalah oleh peredam setengah CX kuadrat. Ya, CX kuadrat. Oke, jadi kita punya 2 potensial. Kita punya 3 kinetik, gitu ya. Kita punya 3 kinetik, punya 2 potensial. Maka berdasarkan dari energi kinetik dan energi potensial yang ada dalam sistem, biarlah kita identifikasi L-nya, gitu. Ya, L-nya bisa kita tuliskan, L sama dengan ya, yang di atas tuh ada 2 yang sama, kita tulis setengah M1 plus sorry, ini tadi harusnya ada setengahnya ya. Ya, pas setengah. Iya. Iya. Ya, ini yang I0 itu ya. Ini ada setengahnya juga. Jadi di sini setengah M1 plus M2 plus I0 per R kuadrat itu X dot kuadrat, tapi di sini kali setengah ya. Karena setengahnya masing-masing ada setengahnya. Terus kemudian ini ada X dotnya dikeluarkan, yang berbeda kita bawa ke dalam kurung gitu ya. Terus baru kemudian dikurangi setengah kali ada K1 plus C ya, dikalikan dengan X kuadrat. Inilah persamaan L-nya. Ini persamaan L-nya. Bagaimana menyelesaikan dengan menggunakan Lagrange? Ya sama. Berarti kalian harus cari dulu DL per do X dot dulu ya. Baru kemudian setelah dapat baru diproses dengan D per dt dari do L per do X dot. Kemudian teman-teman cari juga do L per do X. Nanti setelah dapat baru kemudian masukkan ke dalam persamaan utama. D per dt dari do L per do X dot dikurangi do L per do X sama dengan 0 gitu ya. Kalau di sini tanpa gaya eksternal maka sama dengan 0. Tapi kalau di sini didefinisikan ada gaya eksternal ya, gaya eksternal misalnya F, maka di sini menjadi F begitu ya. Jadi untuk menentukan persamaan seperti itu. Baik, mungkin gambaran umum mengenai Lagrangian seperti itu. Hamiltonan tinggal teman-teman arahkan tadi persamaan L-nya menjadi persamaan H, tetapi ingat dia tidak dibawa ke dalam konsep kecepatan, tapi dibawa ke dalam konsep momentum ya. Jadi P dot tadi do H per do T tadi ya, do H per do Q. Oke, jadi itu perbedaannya antara Newtonian, Lagrangian, dan Hamiltonian. Waktunya sudah mau habis, jadi selesai dari slide Zoom yang kedua ini berarti kita berakhir untuk pertemuan yang kedua. Tolong nanti absensinya dilengkapi ya. Ya, terus kemudian Anastasia tolong kirimkan ke saya yang kedua. Baik, kita sampai sini dulu ya pertemuan kita. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi.